Pemirsa, salam jumpa lagi dalam program Aspirasi, sebuah diskusi singkat yang membahas masalah-masalah politik, kebangsaan, dan masalah-masalah aktual di negara kita. Dan pemirsa, kali ini saya mengajak Anda untuk berperang tokoh, ya, sebuah partai yang telah melegang kangkung, lolos untuk ikut sebagai peserta pemilu di 2009 nanti. Saya langsung pertemukan Anda dengan ini STU. Ya, apa kabar? Baik, Bung Adolf. Apa yang Anda kerjakan sekarang juga selain wakil ketua umum, ya, PDS, ya, apalagi selain itu? Saya dengar banyak kegiatan lain. Ya. Termasuk sedang mengambil S3, ya. Betul. Di Pajajaran. Iya. Di bidang apa itu, Bung Den? Bisnis akuntansi. Oh, itu agak jauh dari partai. Oh, enggak juga, karena saya melihat bahwa organisasi itu membutuhkan pelaporan dari segi keuangan yang baik, ya. Lalu penataan manajemen secara good governance juga. Yeah. Dan saya melihat banyak hal-hal yang bersinergi antara akuntansi keuangan atau bisnis akuntansi, karena namanya satu organisasi sosial juga, butuh juga pemikiran-pemikiran atau kreativitas untuk bagaimana bisa menggalang dana secara optimal gitu. Saya kira ada kesinambungan. Jadi juga gitu. Ada nyambung juga gitu. Oke, Bung Denny, Anda tidak lagi harus bersusah payah untuk ikut dari verifikasi atau uji aktual, ya, Yeah. uji faktual nanti. Nah, apa yang sedang dipersiapkan oleh PDS untuk tetap eksis di 2009 dan seterusnya? Ya, yang pertama tentu kita harus melakukan konsolidasi partai. Ya. Jadi kita pertama sosialisasikan kepada segenap pengurus, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, sampai di unit bahwa kita sudah lolos pemilu tanpa harus verifikasi. Dan selanjutnya kita harus betul-betul bangun basis partai ini sampai di tingkat unit itu di TPS, ya. TPS, ya. Supaya betul-betul nanti pada waktu pemilu, ya, PDS ini memiliki saksi-saksi yang tentunya menjaga suara-suara jangan sampai lari ke tempat lain, ya. Jadi konsolidasi sudah sampai kepada teknis ini, ya? Iya, jadi sudah langsung ke sana, sudah langsung juga ke basis partai ini kita kembangkan. Ya. Tapi bukan hanya itu saja, karena kita juga mengembangkan basis sayap organisasi, ya. Ya. Jadi ada berbagai sayap, ya, sayap kepemudaan, perempuan, lalu di bidang hukum juga, karena nanti pada waktu penjagaan suara-suara di TPS nanti mungkin saja akan ada persoalan-persoalan hukum yang dihadapi. Jadi basis sayap organisasi di bidang hukum ini juga akan menjadi pembela-pembela partai nanti pada waktu berhadapan dengan persoalan-persoalan hukum, ya. Sampai nanti kita tahu mesti ada saksi-saksi sehingga bisa saja sampai ke arah Mahkamah Konstitusi, ya. Untuk meyakinkan bahwa kita memiliki data yang real sehingga betul-betul ini merupakan hasil daripada suara yang diraih oleh PDS. Oke, tapi bukankah itu masih terlampau jauh? Sementara mestinya, ya, PDS jajaran pimpinan ini harus memikirkan konsolidasi anggota, kader. Nah, apakah dalam perjalanan sekian tahun tidak ada peralihan, perpindahan, penyusutan, penggembosan, dan lain sebagainya? Bagaimana? Ya, justru itu kita dari usia sudah kurang lebih 7 tahun, ya. Yeah. Kita sesudah menjadi peserta pemilu 2004, lalu kita sudah melakukan konsolidasi, mulai dari musyawarah ranting, musyawarah cabang, musyawarah wilayah, sampai di musyawarah nasional, bahkan sampai musyawarah nasional luar biasa. Yeah. Jadi kita melalui satu proses yang cukup dinamis di dalam partai, sehingga terkesan memang agak stuck, tetapi sebenarnya itu bagian daripada proses, sehingga pada akhirnya kita dapat puncaknya di 2007 selesai Munaslup, dan kita mulai konsentrasi untuk persiapan pemilu 2009. Yeah. Nah, setelah itu betul-betul, ya, kita anggap secara partai kita sudah solid, secara organisasi kita sudah solid. Nah, sekarang kita sudah mulai kembangkan sayap-sayap dan persiapan untuk pemenangan pemilu 2009. Termasuk solid dari pasca Munaslup, ya, 2000 berapa itu? Betul, 2007. Ya. Ya. Yang pada saat itu terjadi perpecahan. Nah, apa Ya. sudah ada konsolidasi lagi? Ya, jadi sebenarnya mungkin bukan perpecahan, ya, tetapi pembelajaran, ya. Pembelajaran. Karena namanya konsolidasi kan, apalagi kalau kita gunakan sistem yang demokrasi, ya, seperti saat ini, artinya masih ada juga kita sadari kelemahan-kelemahan daripada sistem itu, ya. Seperti maunya the winner takes all gitu, sehingga
ada yang tadinya ketua sekarang jadi nggak jadi apa-apa gitu. Memang ini gejolak, tetapi tentunya kita sudah mendapatkan satu model sistem supaya ke depan hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi ya. Jadi bukannya perpecahan tetapi pembelajaran yang kami katakan. Bisa saja dalam satu partai politik ada perbedaan pendapat kan, tetapi tetap bagaimana selain kita tidak bisa mendapatkan musyawarah di dalam internal partai, ya tentu urusan hukum ya, istilahnya kita katakan hukum adalah panglima di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan, dan itu sudah kita lalui semua sehingga pada akhirnya semua menyadari bahwa ya begitulah kalau menjalankan satu partai politik di negara yang demokratis. Kalau secara internal kita nggak bisa selesaikan secara musyawarah, ya ada proses hukum yang harus dijalankan, dan tidak perlu harus dengan melalui berbagai cara yang anarkis kan, tetapi semua bisa dijalankan dalam aturan main yang membuat kita menjadi lebih matang dan dewasa di dalam menjalankan proses demokrasi di tengah bangsa. Denny, apapun Anda katakan tadi bukan perpecahan tapi pembelajaran, atau ada suatu konflik lalu melalui suatu proses hukum, toh sudah terjadi ada yang namanya losers, ada yang ada yang merasa kalah, ada yang merasa menang, tapi tetap harus ada rekonsiliasi lah, kira-kira seperti itu. Apakah kami selalu cara rekonsiliasi ditempuh dengan cara bagaimana? Ya, kami selalu terbuka ya. Kami selalu terbuka untuk ya teman-teman kader pun silakan masuk gitu kan. Cuma itulah di dalam proses demokrasi ini kan kadang-kadang ada yang sudah menjadi pemimpin sehingga pada waktu ini ya yang tidak jadi ini harus country lagi. Tetapi selalu kami katakan jangan keluar dari rumah. Tetap ada di dalam rumah sehingga memiliki kesempatan yang sama. Nanti di dalam proses demokrasi berikut ya mereka-mereka ini bisa jadi tampil sebagai calon gitu kan. Ya samalah seperti pemilihan presiden, sama dengan pemilihan kepala daerah. Ada kan nggak mungkin semua jadi ketua atau semua jadi pimpinan gitu kan. Ada yang menjadi pemimpin dengan kabinetnya, tetapi ada periode lagi nanti mungkin dia tidak lagi jadi pemimpin ya ini. Tapi selalu kami katakan tetaplah ada di dalam rumah bersama supaya kita tetap ada dalam aturan main yang sama. Karena kalau sudah pindah rumah ya tentu ada aturan main yang berbeda ya, aturan rumah tangga yang berbeda sehingga sulit lagi kita mau akomodir dalam kompetisi berikut ya, berdemokrasi. Jadi sebenarnya kan demokrasi secara bangsa ini kita coba secara miniatur lah di partai gitu kan. Dan kita berharap sebenarnya kayak kita bangsa Indonesia, kita lakukan pilpres. Kalau seandainya calon kita nggak jadi ya bukan berarti kita jadi warga negara bangsa lain kan, tetap aja di Indonesia gitu. Oke, kita bicara koridor hukum. Anda berani mengatakan bahwa PDS yang ada sekarang ini, Bung Denny dan Pak Ruyandi Hutasoit dan teman-teman itu adalah yang paling sah satu-satunya dibandingkan PDS-PDS yang lain, apakah? Ya, karena memang kami secara resmi, secara sah terdaftar di Departemen Hukum dan HAM dan hanya satu-satunya SK Departemen Hukum dan HAM yang menyatakan bahwa kepengurusan Pak Ruyandi Hutasoit dan kawan-kawan itu adalah kepengurusan yang sah. Ada beberapa kawan-kawan dari hasil Munaslup mengatakan protes. Mereka lakukan gugatan di Petun, tetapi yang digugat itu kan Menteri Hukum dan HAM. Tetapi di hasil Petun itu juga mereka ditolak gugatannya ya. Sehingga kalaupun sekarang Menteri Hukum dan HAM dalam hal ini Devhukam mengatakan cuma satu PDS, ya memang cuma satu. Yang punya SK Devhukam ya cuma PDS di bawah kepemimpinan Ruyandi Hutasoit. Ya, oke, untuk soliditas dan mungkin keutuhan partai dan untuk menjaga suara nanti, nah pendekatan apa dilakukan terhadap kawan-kawan yang ya katakanlah tanda petik terpinggirkan tadi? Ya.